Teman-teman, ayo kembali lagi dengan saya Stanley. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah sharing yang berjudul Pemimpin yang berintegriti atau pemimpin yang berintegritas menurut isi Alkitab. Ya, yuk mari kita doa dulu yuk sebelum saya akan menyampaikan firman ini atau sharing ini. Bapa kami yang ada di sorga, pada malam hari ini kami berkumpul di rumah kami masing-masing. Semua berkat penyertaan-Mu telah Engkau sediakan bagi kami dengan penuh keikhlasan, sehingga kami dapat memuji dan dapat memuliakan nama-Mu. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sharing yang berjudul Pemimpin yang Berintegritas. Biarlah firman-Mu yang akan disampaikan oleh aku dapat bekerja sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita telah berdoa. Amin. Haleluya. Oke. Yuk kita baca di firman Tuhan di 2 Timotius pasal 2 ayat yang kedua. Ini yang disampaikan kepada Timotius, yaitu surat Paulus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, Rasul Paulus dalam suratnya ini, dalam Timotius pasal 2 ayat 2 Timotius maksud saya, dalam kaitannya dengan seorang pemimpin. Nah, yang disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius itu, pemimpin itu harus dapat dipercayai atau cakap dalam mengajar. Nah, pemimpin yang diinginkan oleh Tuhan yaitu pemimpin yang dapat dipercayai oleh orang banyak. Jika pemimpin tidak dapat dipercayai, dengan apa dia dianggap pemimpin? Nah, yang kedua tadi adalah pemimpin yang cakap mengajar orang lain. Jika ia tidak cakap mengajar orang lain atau dia dalam menyampaikan sesuatu itu terbata-bata, bagaimana orang dapat mengerti apa yang ia jelaskan, apa yang ia lakukan terhadap orang yang dipimpinnya. Nah, dalam 2 Timotius 2, pasal 2 maksud saya, terdapat prinsip-prinsip tentang pemimpin yang berintegritas. Yaitu yang pertama tadi di 2 Timotius pasal 2 ayat 2. Pemimpin yang memiliki integritas adalah pemimpin yang dapat dipercaya, yang pertama. Dengan kata lain itu, pemimpin yang memiliki integritas adalah pemimpin yang memperoleh kepercayaan dari orang yang dipimpinnya. Oke, nah jikalau tidak demikian, maka tidak ada orang yang mau mengikut dia. Jika suatu pemimpin, yang pertama, tidak dapat dipercaya, yang kedua, dia tidak cakap mengajar orang banyak, untuk apa dia diangkat menjadi pemimpin? Bukankah itu akan membuang waktu orang-orang pengikutnya dan juga membuang waktu ia sendiri? Karena ia tidak mencapai suatu kapasitas untuk memimpin banyak orang. Nah, menurut John Maxwell dan Jacob Tomatala, dalam tulisannya masing-masing dalam bukunya mengatakan bahwa pemimpin adalah seseorang yang mempunyai pengikut, muridnya, atau misalnya orang yang mau belajar dari dia. Nah, contohnya adalah Yesus. Yesus adalah pemimpin kita. Yesus adalah gembala kita dan dia mempunyai 12 muridnya, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Filipus, dan lain-lain. Oke. Yang kedua itu pemimpin yang berintegritas menurut Alkitab adalah pemimpin yang hidup dalam kekudusan. Nah, mari kita baca dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-21. Oke. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Nah, menurut Paulus bahwa seorang pemimpin yang dapat dipercayai adalah seorang yang telah dikuduskan oleh Tuhan, yang telah diurapi oleh Tuhan. Nah, dan dalam konteks kepemimpinan dapat dikatakan bahwa pemimpin yang dapat dipercayai adalah pemimpin yang telah
dikuduskan atau pemimpin yang hidup dalam kekudusan. Pemimpin yang hidupnya itu tidak melenceng ke kiri dan melenceng ke kanan. Pemimpin yang hidupnya itu hanya berfokus atau berdasarkan pada firman Tuhan. Nah, oke. Yang ketiga, pemimpin integritas menurut Alkitab. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-15. Oke, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang terus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Oke, nah mengapa kita harus mengusahakan supaya kita layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu dalam menyampaikan firman Tuhan, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Meskipun banyak orang yang menentang kita, banyak orang yang biasalah, orang yang menghujat kita, ya kita harus berterus terang kepada orang itu ya bahwa ini adalah kebenaran yang disampaikan. Oke? Nah, persyaratan lain adalah yang tak kalah penting adalah pemimpin yang dapat dipercayai yang tadi, pemimpin yang dapat dipercayai, pemimpin yang cakap mengajar, dan yang ketiga adalah pemimpin yang memiliki ketulusan, bahwa ketika ia dihujat dalam menyampaikan kebenaran, ia tulus. Ia tidak menginginkan apapun dari pengikutnya. Dia hanya ingin menyampaikan sebuah firman Tuhan yang ada dalam Alkitab dengan penuh motivasi hati yang benar. Yang keempat, pemimpin yang berintegritas dalam firman Tuhan adalah pemimpin yang memiliki konsistensi. Kita baca dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai 6. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Nah, jadi kita dalam sebagai pemimpin dalam menyampaikan firman Tuhan, kita adalah dalam posisi adalah prajurit bagi Tuhan kita, Kristus Yesus. Nah, seorang prajurit yang sedang berjuang itu dia tidak mungkin memusingkan dirinya sendiri, karena ia sedang memimpin suatu kelompok. Ia memimpin banyak orang, dia tidak mungkin memikirkan dirinya sendiri, menguntungkan dirinya sendiri. Jika pemimpin menguntungkan dirinya sendiri, untuk apa dia memimpin? Nah, lebih baik dia dipimpin daripada ia memimpin. Oke, jadi seorang pemimpin yang tidak memusingkan dirinya dengan soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Nah, gimana itu? Komandan kita adalah Yesus Kristus. Kita adalah pemimpin dalam dunia ini yang mengembalakan domba-dombanya. Dan komandan kita adalah Kristus itu sendiri. Nah, pada ayat yang kelima, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Itu jelas ya. Apabila kita melanggar firman, apakah kita masih bisa disebut sebagai prajurit Tuhan? Mungkin bisa ya, karena Tuhan itu adalah kasih. Ia akan memaafkan kita jika kita mengaku dosa kita. Oke. Yang kelima adalah pemimpin yang memiliki keteguhan hati. Kita baca dalam firman Tuhan 2 Timotius pasal 2 ayat 9 sampai 10. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Paulus ya. Malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka dapat mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Nah, pemimpin yang memiliki keteguhan hati adalah pemimpin yang sabar. Dalam ayat 10 dijelaskan pemimpin yang memiliki keteguhan hati adalah pemimpin yang sabar menanggung semua konsistensi, semua resiko yang didapat ketika kita sedang menyampaikan suatu kebenaran kepada orang banyak. Nah, di ayat ke-9, Paulus itu menderita ketika memberitakan Injil. Paulus menderita, dibelenggu sebagai seorang penjahat. Memang sesungguhnya Paulus adalah penjahat sebelum ia bertobat, sebelum ia disembuhkan dari matanya yang buta itu. Tapi ketika ia bertobat, ia kembali kepada Tuhan, ia menyampaikan firman,
ia dibelenggu. Karena suatu kebenaran tidak akan disampaikan dengan mudah, dengan seperti membalikkan telapak tangan itu tidak mungkin seperti itu. Itu adalah suatu kebenaran. Oke, yang keenam dan yang terakhir, pemimpin yang berintegritas menurut Alkitab. Pemimpin adalah pemimpin yang dapat bertahan sampai akhir. Kita baca dalam 2 Timotius pasal 2 ayat ke-22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai sejahtera bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Nah, pemimpin yang bertahan sampai akhir akan mengejar keadilan. Ia ingin sampai keadilan itu ada, terjadi. Kesetiaan, kasih, mengejar kasih. Pemimpin mengajarkan kasih terhadap pengikut-pengikutnya, kepada domba-dombanya. Dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Apabila kita berseru kepada Tuhan, apabila Tuhan belum menjawab kita, tetaplah bertahan sampai akhir. Kita harus memiliki iman pada akhirnya. Kita berharap pada Tuhan. Tuhan kita adalah pengharapan kita. Ia telah mati, dan dia tidak hanya mati, tapi ia bangkit. Ia bangkit mengalahkan kematian itu, mengalahkan maut itu. Ia memberi kita sebuah secercah harapan, sebuah harapan dalam menyelesaikan masalah-masalah kita. Mengapa kita harus kecewa? Kita harus putus asa. Ayo bertahan sampai akhir. Kita bertahan, kita selalu setia dalam Tuhan, dan bertahan sampai akhirnya kita akan mendapatkan suatu upah dari Tuhan. Entah apapun itu, itulah Tuhan yang memberikan kepada kita. Itulah sebuah sharing saya tentang pemimpin yang mempunyai integritas. Saya ulangi. Yang pertama adalah pemimpin yang berintegritas adalah pemimpin yang dapat dipercayai. Yang kedua adalah pemimpin yang hidup dalam kekudusan. Yang ketiga adalah pemimpin yang hidup dalam ketulusan dalam menyampaikan, tidak mengharapkan apa-apa. Yang keempat adalah pemimpin yang memiliki konsistensi, tidak labil, setia, fokus. Yang kelima, pemimpin yang memiliki keteguhan hati. Ia tidak takut ketika dihujat, ia tidak menyerah ketika ia dibelenggu. Yang keenam atau yang terakhir adalah pemimpin yang mampu bertahan sampai akhir dengan cobaan-cobaan yang ada. Oke, sekian sharing yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga kita semua dapat menjadi pemimpin yang berintegritas, agar semua yang kita pimpin, domba-domba Tuhan, orang-orang lain, dapat mendapatkan suatu hal yang baik dalam diri kita, dapat mendapatkan hal positif dari kepemimpinan kita. Demikian sharing yang saya sampaikan dari firman Tuhan. Yuk kita doa dulu yuk sebelum saya mengakhiri sharing ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa agar kita semua ya Bapa, Engkau berikan hikmat Tuhan, Engkau berikan hikmat Daud, hikmat Salomo ya Bapa, agar kita dapat menjadi pemimpin-pemimpin yang memiliki integritas Tuhan, agar kita dapat menjadi pemimpin-pemimpin yang berkriteria baik di hadapan Engkau ya Bapa. Jika kita telah menjadi pemimpin ya Bapa, teguhkanlah hati kami Tuhan. Sertai kami Tuhan, agar kami tetap setia dari awal sampai akhir ya Bapa. Tuhan, kuatkanlah hati setiap kami Tuhan dalam memimpin orang-orang banyak itu Tuhan. Dan berkati kami Tuhan, agar kami dapat menyampaikan firman kebenaran-Mu itu dengan ketulusan dan hati yang benar Tuhan, yaitu motivasi diri yang benar dalam menyampaikan firman, dengan tidak ada embel-embel untuk diri sendiri Tuhan, hanya untuk kebaikan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih atas kesetiaan-Mu, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam hidup kami semua. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Dadah, sampai jumpa kembali di sharing berikutnya.